Ragiku hari ini, renungan pagiku hari ini. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Saudaraku, tahukah kisah terjadinya pembangunan ibu kota dan perpindahan ibu kota suatu negara? Di Alkitab, 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 di dalam ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 24. Ayat 24 ya. Kita baca. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan itu semua. Jadi ketika Omri menjadi raja Israel, sebelumnya dia beribu kota ataupun memerintah di Tirsa. Dan pada waktu dia menjadi raja, dia mempunyai keinginan. Keinginannya ialah ingin membangun ibu kota negara yang baru. Kemudian dia melihat dan memilih di gunung Samaria miliknya seorang yang bernama Semer, dan dibelinya lah gunung itu dengan perak, dengan uang perak. Ya, di situ dikatakan tadi dibeli dengan 2 talenta perak dan dibangunnya. Setelah dibangunnya, maka ibu kota negara kerajaan Israel resmi berpindah dari Tirsa ke kota baru atau ke ibu kota baru yang bernama Samaria. Kemudian dicatat di dalam pasal 16 itu ada seorang yang membangun kota Yeriko. Kita ingat kota Yeriko sudah dirobohkan di zaman Yosua. Dan Yosua bersumpah. Itu di dalam pasal 16, masih pasal 16, 1 Raja-Raja ayat yang ke-34. Di situ dikatakan pada zaman itu, di zaman Ahab, raja Israel, itu anaknya Omri, tidak lama setelah Ahab memerintah, dan ini terjadi di zaman Ahab memerintah. Pada zaman itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayar nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segup, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Jadi ada 2 peristiwa, 2 kota. Yang pertama, kota Samaria, ibu kota kerajaan Israel, dibangun oleh Omri. Pindah dari Tirsa ke Samaria. Kemudian di zaman Ahab, kota yang sudah dikutuk oleh Yosua tidak boleh dibangun. Jika dibangun, maka harus mengorbankan anaknya. Dan itu digenapi. Hiel, konglomerat dari Betel, dia ingin membangun kota Yeriko. Dan untuk itu dia mengorbankan 2 anaknya. Ya, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, nanti kita akan mencari tahu apakah anaknya itu
dikorbankan mati atau karena dalam bekerja lalu dia kecelakaan. Kita belum tahu, Alkitab pun tidak mencatat. Yang jelas adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yosua, kutuk Yosua, sumpah Yosua digenapi. Siapa yang akan membangun kota Yeriko? Dia akan mengorbankan anak-anaknya. Saudaraku, presiden kita yang ketujuh, Joko Widodo, melanjutkan keinginan proklamator kita, presiden pertama, yaitu Soekarno. Bahkan ada niat-niat presiden sebelumnya ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain. Nah, pokoknya tidak di Jakarta. Lalu setelah survei dan lain sebagainya, maka didapatlah satu tempat tanah hutan milik negara dan dibangunnyalah pusat pemerintahan yang baru. Namanya IKN, Ibu Kota Nusantara, yang terletak di Penajam, Kutai Utara, Kalimantan Timur. Dan tahun 2024 yang lalu, Presiden melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dilaksanakannya di IKN. Dan walaupun IKN belum sempurna, tapi IKN sudah ditetapkan menjadi ibu kota negara Indonesia, kota baru. Pindah dari Jakarta ke IKN di Penajam, Kutai, Kalimantan Timur. Bravo Indonesia. Terima kasih Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Beberapa orang, segelintir orang yang tidak suka dengan Bapak, yang mencemarkan nama baik Bapak, yang ingin menurunkan martabat Bapak, tetapi Tuhan ada di pihak Bapak. Bapak melakukan apa yang baik dan benar. Bapak mengikuti contoh membangun kota seperti Omri. Semoga Bapak dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan di masa tua bahagia. Tuhan memberkati Presiden Jokowi. Indonesia maju, Indonesia hebat. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Demikianlah renungan pagiku, ragiku dari Pendeta Najarudin.